Baik, Ustaz Haris yang ada di depan kita semua, beliau adalah masih sering Ketua PRM, Ketua Pimpinan Ranting Muhammadiyah Banyuwangi. Alhamdulillah pun beliau juga penggagas program berbagi umroh yang kami sempat konsultasi beberapa kali sama beliau, kemudian menimbang-nimbang, dan bismillah kita eksekusi kegiatan program berbagi umroh karena kami rasa selain bisa memberikan fasilitas kepada jamaah untuk pergi ke tanah suci secara bergantian, ini juga program untuk memakmurkan masjid, utamanya yakni Masjid Baitul Faizin. Kemudian secara data kami belum melihat secara detail gitu ya. Memang secara infak itu mungkin menurun ibu sekalian, bapak-bapak sekalian. Makanya kita mencoba untuk menyemangati lagi bapak ibu sekalian dalam rangka melaksanakan program ini, karena programnya lancar-lancar saja tuh kemungkinan para pengurusnya anteng-anteng aja gitu ya. Nah makanya kita hadirkan kembali Ustaz Haris untuk menyemangati bapak ibu sekalian dalam rangka pelaksanaan program berbagi umroh. Kepada beliau kami persilakan. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang kita hormati Ketua Takmir Masjid Baitul Faizin, yang kita hormati pengurus takmirnya, bapak-bapak, ibu-ibu, sesepuh dan sesepuh, dan adik-adik yang dirahmati Allah. Pertama-tama monggo kita haturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, subuh ini kita diberikan oleh Allah kemudahan untuk memenuhi panggilan Allah melaksanakan sholat subuh berjamaah. Semoga niat kita, langkah kaki kita, dan ibadah sholat subuh yang kita lakukan dengan rangkaiannya pengajian ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sing amene mangkat kudu diparingi sehat, diparingi panjang umur, diparingi rezeki ingkang kathah lan berkah, sing gadah utang mugi Allah lunasi, sing gerah mugi-mugi Allah paringi sehat. Kemudian keluarganipun dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah, anak putu kita menjadi anak cucu yang soleh dan solehah, dikumpulkan di surganipun Allah Subhanahu wa taala. Allahumma. Yang kedua, tidak lupa pula untuk kita aturkan salawat dan salam atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah derek tuntunanipun Rasulullah, dan semoga kita semuanya yang hadir di masjid ini kelak mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Alhamdulillah, bagi rahmati Allah, setelah diparingi sehat ya. Alhamdulillah, ya teman-teman sing rati batuk ya, karena memang lagi musim flu. Ya, semoga diparingi sembuh dan sehat ya. Pada kesempatan ini sebelum kita mulai, moga kita terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah, saya bersyukur bisa silaturahmi malih nggih
di Masjid Baitul Faizin. Nah, kemarin memang Mas Yogi dan teman sempat ke rumah untuk diskusi, dan program ini memang awal-awal proses ya, dan waktu saya juga memulai di Kaliabu juga demikian berbeda. Jadi tidak ada sesuatu yang mulus ya. Nah, namun progres yang dilakukan di sini sebetulnya lebih mudah karena sudah ada contoh. Nah, pada saat dulu saya memulai tidak ada contoh, jadi ya sing penting diniati karena Allah. Nah, di awal-awal memang progres itu ada lika-likunya. Nah, namun alhamdulillah semua bisa jalan, dan bahkan sampai hari ini pun program ini masih berjalan di Ketua kami. Sudah tahun keempat ya, karena dikurangi Covid 2 tahun. Nah, apa yang kita lakukan? Memang kita untuk istiqomah itu tidak mudah. Tapi janji Allah, barang siapa yang istiqomah di jalannya, itu menjadi hamba yang dicintai oleh Allah. Apa keutamaan yang dicintai Allah? Segala sesuatu jalan hidup kita akan dibimbing. Ini ciri hamba Allah yang dicintai. Dibimbing itu pripun? Contoh, kita dihadapkan oleh sebuah masalah. Pada saat ada masalah, dikasih pilihan A dan B. Kalau tanpa dibimbing, kadang kita bimbing arep mlaku sing endi, minggu nengen apa minggu ngiwu. Tapi kalau kita dibimbing, itu insya Allah satu pintu yang buruk itu akan ditutup, kita akan dikirim ke sesuatu yang lebih baik. Nah, ini salah satu keutamaan hamba yang dicintai oleh Allah itu, aktivitas hidupnya akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita beriman Bapak Ibu pengen betul menjadi hamba Allah yang dibimbing oleh Allah? Pengen betul? Pengen ya, alhamdulillah. Ini mau ketinggal. Jadi ini pripun? Tadi adzan subuh. Kalau tidak dibimbing pripun? Nah, betul. Luweh apik kemulan tinimbang datang masjid. Terus betul? Kan itu contoh dua pilihan. Ajeng kemulan ge itu, tidak datang masjid ge itu. Terus betul? Tapi kalau kita tidur di kamar dengan kondisi yang enak, inilah yang disebut dijauhkan dari hal yang tidak baik. Ya kan? Pada saat kita mau bangun berat memang, tapi saja dengan tidak datang masjid pripun? Ya, luar biasa. Allah melipat gandakan pahalanya mulai jenengan bangun tidur sudah berdoa. Terus betul? Itu dibimbing. Karena ada sebagian orang bangun tidur sing digoleki apa? HP. Terus sempat tunggu sing digoleki HP. Ya kan? Nah, ini bimbingan Allah. Kalau kita berdoa setelah bangun, kemudian kita ambil air wudu, kemudian tidak ke masjid, setiap langkah kita dihitung amalnya oleh Allah. Apalagi dalam kegelapan disebutkan bahwa orang-orang yang berangkat sholat subuh berjamaah di masjid, dia memperoleh cahayanya Allah nanti di surga. Sampai ada orang yang mengatakan rela merangkak ke masjid untuk mendapatkan cahaya itu. Ya, cuman memang Allah tidak tunjukkan di dunia. Ya, sengaja Allah simpan untuk bonus nanti di akhirat. Ya. Nah, Bapak dirahmati Allah, program yang sudah digagas untuk di Masjid Baitul Faizin adalah program untuk berbagi umroh. Nah, berbagi umroh mereka kita sampaikan, insya Allah jamaah ini akan kita berangkatkan secara bergiliran dari mulai sinten orang yang paling rajin sholat berjamaah di masjid. Ya. Kemudian selain itu ada namanya infak. Tujuannya pripun? Karena ke tanah suci itu pripun? Butuh biaya saking niki tekan ten mriko. Terus betul. Walaupun sejatinya ibadah umroh itu boten bayar. Bapak Ibu yang pernah umroh atau haji, umroh itu sebetulnya gratis.
Nggih. Asal janjiane teng Masjidil Haram. Nggih, terus wonten Bu, Pak. Nggih, kalau Kang Senat teng mriku niku gratis janjane. Cuman sing larang napa? Nah, saking mriki tekan Jeddah itu kita naik pesawat. Naik pesawat itu saking mriki sekitar nggih lumayan. Ya kan? Kemudian nginep teng pundi Bu, Pak? Teng hotel apa teng masjid? Nggih, tentunya teng hotel nggih, karena teng Masjidil Haram itu waduk kalau sekiranya kita tidak kuat. Karena banyak backpackeran itu yang kadang-kala sok tidur di Masjidil Haram. Tapi itu sekarang dilarang karena menjadi kesannya kotor. Biasanya nanti akan dikirim oleh askar untuk mencari penginapan yang sesuai budgetnya masing-masing. Ya, jadi itu biaya keberangkatan dan kepulangan, kemudian nginepnya di hotel. Nah, keutamaannya apa Bapak Ibu terhormati Allah? Dua-duanya ini jalan, insya Allah program ini akan terus berjalan sampai kapanpun. Bahkan yang terjadi di masjid kami itu, alhamdulillah, mohon doanya ini sudah siap rumah tahfiz kami 4 kamar itu. Kita kemarin sudah menghubungi UMJ untuk mendatangkan penghafal Quran di tempat kami untuk bisa bersinergi untuk menyiapkan generasi anak-anak di masyarakat karya itu menjadi pencinta Quran. Ini progres kedua. Jadi gerakan memakmurkan masjid kami itu bukan hanya sekedar di level umroh saja, tapi terus berjalan. Nah, sebagaimana kemarin kita sampaikan bahwa setelah orangnya sergap ke masjid, kan jumlah kuantitas orangnya bertambah. Kemudian yang kedua, kita semangati jamaah untuk memberikan infak terbaiknya dalam program-program masjid. Nah, apa yang menjadi PR kita? Ada sebagian orang menika belum mengetahui infak niku janjane ngurangi bondo napa nambah rezeki. Tapi ujiannya pripun? Kalau jenengan punya duit 100.000, ya, dikurangi 10.000 untuk infak, kira-kira duitnya kurang napa tambah niku? Secara fisik nominal uang kita dari 100.000 kita cemplungke ke kotak infak menjadi pripun? Berkurang. Secara fisik uang kita tinggal 90.000, tapi sejatinya ini akan kita kupas hari ini. Allah memberikan kelebihan kepada orang-orang yang mau menginfakkan hartanya di jalan Allah. Nah, ini menjadi topik kita hari ini, misteri berkah di balik infak. Ini kadang-kala tidak dikupas. Dikupas, ya lakukan infak terbaik. Nah, kadang-kala setan gondeli kan. Nah, terutama pada saat kita itu di dompet kita ada pilihan duit 100.000, duit 50.000, duit 20.000, duit 10.000, duit 5.000, kalian duit 1.000. Kira-kira sing nyemplung teng kotak infak sing pundi? Nah, ini karena kebiasaan kita melihat dari segi fisik kan. Wah, kalau tak cemplungke sing 10.000, duit kurangnya akeh iki. Nah, hari ini kita akan bahas, dan ini juga saya sampaikan 8 tahun yang lalu di Kaliabu. Pada saat itu di sana juga masyarakatnya bisa dibilang menengah ke bawah, Pak. Ya, untuk saya mendakwahkan tentang infak ini nggak mudah. Ya, apalagi istiqomah setiap hari untuk program umroh ini 1.000 per sholat, berarti 5.000 sehari. Ya, nah, apa yang bisa kita lakukan? Ini yang kita akan kupas. Mengapa infak justru melipat gandakan rezeki, bukan malah mengurangi? Nah, bismillahirrahmanirrahim. Pertama, ya, dasarnya adalah surat Al-Baqarah ayat 276. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqah. Wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan
sedekah. Ini Allah yang langsung mengatakan hal itu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa. Hari ini kita melihat bahwa masyarakat kita menikah lebih suka golek utangan maupun nyedekan. Iya kan? Laras betul. Itu terjadi juga di kali yang kuat itu seneng kali bang masjid, ya. Golek utangi gampang, bayarin ribut susah. Nah, ini saya sampaikan dalil ini supaya kita paham bahwa manusia itu tergoda, digoda, luwih enak duit akeh langsung masalah kondisi bu. Nah, ini menjadi sesuatu yang perlu kita perbaiki, bahwa riba itu langsung Allah yang melarangnya. Justru dibalik oleh Allah. Kalau engkau bersedekah, engkau tidak akan pernah fakir. Jadi orang-orang yang gemar bersedekah itu hidupnya tidak pernah susah sebetulnya. Kenapa? Ya, karena sing memberi rezeki sinten Bapak Ibu? Allah. Bapak Ibu pernah merasakan dulu waktu di alam rahim? Kira-kira di rahim itu yang bisa dilakukan seorang bayi itu apa? Bisa bekerja betul? Betul. Kita dulu di alam rahim, ibu-ibu mungkin ngalami karena melahirkan anak ini gak bisa apa-apa, laras betul? Tapi 9 bulan di perut ibu rezekinya cukup betul? Pernah betul anak itu rewel karena takut rezekinya gak cukup? Tidak ada. Demi Allah, semua makhluk itu sudah Allah cukupkan rezekinya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa Allahi rizquha. Ya, bahwa semua makhluk yang masih bergerak, maknanya pripun? Kalau bergerak itu masih hidup, Allah menika pasti mencukupkan rezekinya. Jadi pada saat kita itu bersedekah, nomor rezekinya berkurang? Tidak. Hanya memang syaitan memberikan rasa was-was. Ojo-ojo, kok kalau tak infakin nih pun, nah, duitku kurang, butuh isi akeh. Laras bener. Jadi kita digoda oleh syaitan justru tidak untuk bersedekah, malah boleh utangan. Dan anehnya orang-orang kita menikah makin sugih makin oke utangnya. Ya, saya pernah mendapat informasi ya, pengusaha menikah katanya kalau tidak utang nggak sugih. Ini keliru. Di zaman Rasulullah tidak ada para sahabat itu yang dengan utang menjadi kaya. Yang terjadi pripun? Dengan banyak utang biasanya manusia akan digoda dengan meningkatkan gaya hidup. Terus betul. Contoh tiang menikah digaji sak yuto, noporong yuto lah. Niku cukup. Ya untuk 1 bulan. Bahkan bisa nabung. Dia berdoa, ya Allah semoga gajiku 5 juta. Setelah 5 juta pripun cukup betul? Aneh. Manusia itu justru digaji lebih tinggi, sing dipikir bukan syukurnya, tapi meningkatkan gaya hidupnya. Terus betul? Nah, sing dipikir 5 juta ki aku sesuk bisa tuku apa ya? Wah, tak nyicil mobil misal, ya kan? Akhirnya pripun? Dari 5 juta itu malah minus karena harus nyicil utangan tadi. Nah, inilah pola pikir yang harus diperbaharui supaya kita tidak tergerus dalam kecintaan kita terhadap dunia. Karena dunia ini walaupun dunia pripun tidak akan pernah cukup. Bahkan sing miris kemarin sempat ada kejaksaan itu menyita di salah satu rumah, ya itu hampir 1,9 triliun. Coba, ya salah satu pejabat ya di pengadilan, ya kan. Nah, niku emasih mawon sing kesita 51 kg. Kalau tangan Bu, jadi kan pun nanti delok emas 1 kilo.
iki nganti 51 kilo. Pas disempet teng omahe kalian duit. Kira-kira pripun niku? Nah, inilah karena cintanya kepada dunia menjadikan dia gelap mata. Padahal duit sakmono cuma disimpan. Dia bingung arah dibelanjake ndak konangan kalau ya itu harta yang tidak benar dan seterusnya. Nah, ini pembelajaran untuk kita supaya kita tahu untuk apa harta itu diamanahkan kepada kita. Terus menurut Bapak Ibu, kemudian apa itu infak? Apa itu infak? Infak itu berasal dari bahasa Arab anfaqo. Ya, anfaqo yang berarti membelanjakan harta atau memberikan harta. Jadi infak itu bahasa Arabnya kalau ibu-ibu belanja ke hartane selama 1 bulan untuk kebutuhan hidup, itu juga namanya infak. Jadi dari suami bapak menyerahkan kepada istri, kepada ibu, bune iki blonjo gajiku selama sesasi, mbok cakke. Nah, itu sudah namanya infak. Ya, makna infak itu seperti itu. Bagaimana cara kita membelanjakan harta yang Allah titipkan kepada kita. Ya, dan infak ini bentuknya adalah harta. Kalau sedekah bisa harta maupun selain harta. Contoh senyum adalah bagian dari sedekah, ya. Gitu. Tapi kalau infak, ya itu konotasinya adalah memberikan harta. Nah, dalilnya apa Bapak Ibu? Kita akan sampaikan di sini baik dari Quran dan hadis. Jadi bukan karangan manusia. Supaya apa? Kalau kita mengaku Islam, acuan kita apa Bapak Ibu? Quran dan hadis. Dan ini terbukti sampai nanti kiamat terjadi. Kalau jenengan melakukan dasarnya Quran dan Sunnah, insya Allah ini akan menolong hidup kita. Nah, apa saja keutamaan kita? Tadi disampaikan, ya, misteri berkah dengan infak itu apa saja? Pertama, kalau Bapak Ibu rajin berinfak, akan dihapus kesalahan ibu jenengan. Kalau tanglet Bapak Ibu, sinten sing rawuh nang masjid menika tidak punya dosa. Wonten angkat tangan Ibu. Sing dosane sithik wonten Bapak Ibu? Sing dosane kathah wonten angkat tangan Ibu? Nah, kalau kita mengakui kita banyak dosa, ini salah satu resepnya, perbanyaklah infak. Karena infak itu akan menghapus kesalahan kita. Nah, apa dasarnya? Ada di surat Al-Baqarah, ya, ayat 270 sampai 271. Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa innallaha ya'lamu wa ma lidzalimina min ansar. Apa saja yang kamu nafkahkan atau apa saja yang kamu nadarkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Orang-orang yang berbuat zalim tidak ada seorang penolong pun baginya. Kemudian ayat 271, in tubdus shadaqati fa ni'ma hiya wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffiru 'ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu, dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, dalil ini jelas ya, bahwa kesalahan kita menika, dosa kita menika, Bapak Ibu, akan dihapus dengan berinfak. Ya, jadi Bapak kalaupun ngerti dalam ini, pengen infak apa badan?
Ya, ini dasar pertama. Kemudian yang kedua, hadis riwayat Tirmidzi nomor 613 dan Ahmad nomor 1584. Ya. Dan sedekah akan memadamkan kesalahan sebagaimana air memadamkan api. Dan terus kalau jenengan menika bersedekah, ya padha karo pripun? Memadamkan kesalahan kita sebagaimana air memadamkan api. Niku sakit mengurangi dosa-dosa yang kita miliki. Kemudian Ibnu Hibban juga demikian, sedekah itu dapat memadamkan kesalahan sebagaimana sebongkah es yang meleleh di atas batu karang. Nah, jadi monggo keutamaan pertama, kalau kita mengakui kathah dosane pripun? Pripun Bu, Pak? Perbanyaklah infak. Kalau mboten mau infak, mboten menapa, mungkin mboten akeh dosane. Ya kan? Tapi kalau mengakui kita banyak dosa, perbanyaklah infak. Nggih. Kemudian yang kedua adalah didoakan malaikat. Napa Bu, Pak? Didoakan malaikat. Nah, dasarnya apa? Ini hadisnya. Ya. Hadis Bukhari nomor 1442 dan Muslim 1010. Ma mi yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan talafa wa yaqulul akharu Allahumma a'ti mumsikan talafa. Tidaklah para hamba berada di pagi hari. Nah, contoh ini nggih, di pagi hari ini, melainkan pada pagi itu ya, terdapat dua malaikat yang turun. Ya, salah satunya berdoa, ya Allah, berikanlah ganti kepada orang yang berinfak. Ini nggih doa nipun. Oh, doa nipun dari Bapak Ibu. Sampun nggih. Alhamdulillah, kabar baiknya Bapak Ibu yang tadi sudah berinfak, ini doa malaikat ada kepada Bapak Ibu. Ya, Allah ganti dengan apa yang sudah jenengan infakkan. Sedangkan malaikat yang satu mengatakan, ya Allah, berikanlah kebinasaan harta kepada orang yang menahan hartanya. Manane pripun? Di waktu pagi boten sempat dia untuk bersedekah atau berinfak itu. Tapi ada yang sok ngayam. Ustaz, buktine kula nggih boten infak, boten kurang pondok kula. Boten saya tarik ke Bapak Ibu. Ada itu. Ya, sampai ngomong saya pun boten teng masjid ya ora larat. Ya kan rapopo, sehat, keluargaku juga sehat. Nah, Imam Hasan Al-Basri rahimahullah waktu itu pernah beliau menyampaikan tentang keutamaan ini. Kemudian setelah kajian beliau selesai, beliau sempat dikumpulin oleh salah satu saudagar yang ada di tempat beliau. Wahai Hasan Basri, lihat apa yang kau katakan itu tidak benar. Buktinya apa? Aku ini tidak mendekat kepada Allah, tidak sholat, tidak melakukan perintah Allah, hidupku malah semakin kaya. Tidak ada susah yang saya alami. Kemudian Hasan Basri mengatakan, sadari apa yang kau katakan itu benar? Iya. Kemudian Hasan Basri mengatakan, sekarang saya tanya kepada jenengan, dengan segala nikmatmu di dunia ini, apakah menjadikan dirimu cukup? Si saudara mengatakan, tidak. Aku selalu kurang dengan dunia. Kemudian Hasan Basri mengatakan, itulah azab Allah yang sejatinya kau rasakan. Hidupmu akan terus digelayuti oleh rasa kurang terhadap dunia. Tidurmu tidak akan menjadi nyenyak karenanya. Lalu saudara Bapak Ibu, coba tinggali orang-orang yang semakin kaya, mereka nopo glegere ketoke kaya tapi hidupnya tenang? Tidak, belum tentu. Contoh sederhana nopo? Rumahnya niku biasanya pripun? Dia takut hartanya berkurang,
dipasang tembok tinggi. Leres betul. Kalau perlu ben ora ketok tangga nih. Iya kan? Setelah itu apa mulai? Nah, pasang CCTV. Leres betul. Tasik kurang apa mulai? Bayar satpam. Iya kan? Nah, ini nampak di dunia sekarang seperti itu. Allah jauhkan rasa tenang dalam jiwa orang-orang yang demikian. Dan kemudian orang itu mengatakan, benar yang kau katakan wahai Hasan Basri. Itu yang menjadi kegelisahanku selama ini rupanya. Jadi engkau telah dinabuhkan oleh nikmat dunia, padahal dunia itu adalah semu. Laras betul? Contoh kita pengen motor, saat kita belum punya delok motor itu rasanya kok pengen banget. Tapi coba Bapak Ibu setelah jenengan sudah bisa membeli, iya rasanya pun biasa mawon. Laras betul? Oke, tidak ada yang spesial dari motor itu. Kita berubah, meningkat, pengen punya mobil. Laras betul? Delok mobil, wah apa tenan iki ya. Bahasan sudah dapat berapa? Biasa aja. Pengen punya rumah, lumpuhkan duit bangun, pengennya segini. Setelah dapat pripun, biasa saja. Itulah dunia, tidak akan pernah selesai dikejar. Makanya ada yang menyampaikan, janganlah engkau mengejar bayangan, karena bayangan tidak akan pernah kau dapatkan. Caranya bagaimana supaya bayangan itu engkau kendalikan? Pripun Bapak Ibu? Supaya bayangan bisa engkau kendalikan, bergeraklah menuju cahaya. Laras betul? Kalau jenengan mengejar bayangan sangat betul? Boten saja. Tapi saat jenengan mengejar atau menghadap ke cahaya, bayangan pripun? Dia akan ada di belakang kita. Laras betul? Apa makna cahaya itu? Addi agama Allah. Kalau kita mendekat kepada agama Allah, sifat dunia kita akan ada di belakang kita. Harta itu justru menjadi sarana kita untuk beramal soleh, menjadi ladang kita masuk surga. Ini yang perlu kita pahami Bapak Ibu, supaya kita menyadari amanah harta itu kepada kita untuk apa. Kemudian pertama apa Bapak Ibu? Pertama tadi apa? Menghapus kesalahan. Yang kedua, didoakan oleh malaikat, ya. Doa malaikat pertama, Allah akan ganti dengan rezeki yang lebih baik. Yang kedua, dibinasakan orang-orang yang menahan hartanya. Kemudian yang ketiga adalah dilipat gandakan rezekinya. Nah, ini ya. Ini gimana caranya kok bisa dilipat gandakan rezekinya? Nah, disebutkan di beberapa ayat. Saya ambil beberapa ayat, ini adalah surat Saba, surat ke-34 ayat 39. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya dan dialah pemberi rezeki yang terbaik. Ya, ini Quran jelas menyebutkan sinten sing berinfak ribut, Allah pasti ganti dengan ganti yang lebih baik, dengan berkahnya. Ya, nah, alhamdulillah ini juga waktu itu saya sampaikan di Kaliabu bahwa berkahnya apa? Pertama, Allah tanamkan iman dan Islam. Ini berkah yang paling mahal. Terus dibanding apapun di muka bumi, iman dan Islam ini berkah yang paling tinggi. Jadi pada saat kita itu mau berinfak di jalan Allah, Allah tanamkan semangat kita untuk beribadah. Laras betul? Ya. Nah, kemudian yang kedua, Allah tanamkan keluarganya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya, apa itu? Keluarganya menjadi semakin taat kepada Allah. Anak-anaknya jadi anak-anak yang soleh dan soleh. Ada seorang pengusaha,
Ya, kebetulan saya kenal dengan beliau di Kalimantan. Usahanya luar biasa, macam-macam. Ada usaha emas, ada sawit. Ya, waktu itu pernah silaturahmi ke rumah saya nginep. Kebetulan keluarga dari istri nginep, cerita 3 malam di rumah saya itu rupanya dia ingin curhat. Setelah tahu saya ustaz, kemudian beliau cerita sampai nangis. Beliau katakan bahwa di tangan saya itu ustaz mudah sekali cari uang, tapi hati saya tidak tenang. Sebabnya apa? Justru pertama adalah qadarullah, saya malah dikhianati oleh istri saya. Setelah saya punya harta banyak, istri saya buat usaha emas, dia lari dengan hartanya karena dia dapat jabatan, nyalon ikut jadi bupati. Lupa bahwa jadi bupati itu modalnya dari suaminya tadi, dia bisa punya usaha emas. Ya. Nah, yang kedua adalah anak-anak saya. Waktu saya sakit, ya, itu sing dikhawatirkan bukan kesehatan saya, justru malah sing dipikir harta saya. Sedih luar biasa. Kenapa? Saya pernah sakit waktu itu, sakit parah Ustaz, sampai saya koma di rumah sakit. Saya itu antara sadar dan tidak. Anak saya di ruang saya ICU itu malah ngobrol rebutan harta. Saya mau ambil harta bapak yang di sana, saya di sini. Padahal saya masih hidup. Nangis saya di situ. Ya Allah, kenapa kok seperti ini? Ya, coba bayangkan. Ya, ada orang diberikan harta yang berlimpah, istrinya malah meninggalkan dia karena mendapatkan harta dari dirinya dan mencari jabatan. Yang kedua, anak-anaknya jadi seperti itu. Apa itu nikmat? Tidak. Saya tanya, Bapak mohon maaf, sepanjang Bapak hidup sudahkah mengeluarkan zakat dan infaknya? Disitulah dia menangis. Saya memang saya akui sepanjang hidup saya belum mengeluarkan zakat saya. Saya bilang ini Pak, yang perlu Bapak perbaiki. Ayat ini saya sampaikan kepada beliau, kemudian beliau menangis. Ya Allah, selama ini saya belum mengeluarkan hak orang lain dari harta yang saya miliki. Jadi dihukum lewat apa? Cara Allah. Istrinya seperti itu, anaknya juga seperti itu. Cintanya kepada dunia melebihi dari cintanya kepada ayahnya sendiri yang mencarikan rezeki untuk diri mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, ini fakta nyata dalam kehidupan, ada yang seperti itu. Hanya kadang-kala kita nggak tahu karena hanya lihat gelegeri secara fisik. Oh, dia mapan bagus. Saya juga awalnya nggak tahu, tapi setelah nginep saya ajak sholat ke masjid, saya ajak berzikir, ngaji. Disitulah dia mulai cerita. Saya pikir di balik suksesnya hidupnya rupanya ada kepedihan yang dimiliki oleh hati beliau. Nah, ini Bapak Ibu, ya. Jadi yakin bahwa saat kita berinfak, terima Bapak Ibu, Allah ganti dengan ganti yang lebih baik. Kemudian di Al-Baqarah ayat 261 juga sebutkan, ini sudah populer ayatnya, tentang orang yang bersedekah menikah dilipat gandakan sampai kita 700 kali lipat. Ya, tapi bentuknya apa? Tadi Allah ganti dengan hal-hal yang lain. Ya, iman Islamnya makin kuat, keluarganya tambah taat, kemudian apa? Kebutuhan hidupnya ono-ono cukup. Sering kalimatnya kok dilalah yo. Nah, ini kadang-kala bahasa kita seperti itu kan? Sebetulnya itu sudah Allah kirimkan karena ketaatan kita kepada Allah. Di surat Al-Hadid juga disampaikan, barang siapa yang meminjamkan hartanya di jalan Allah, Allah akan ganti dengan pahala yang banyak. Ya, makanya Bapak Ibu rahmati Allah, kalau jenengan ke Masjid Nabawi, ya, itu sering dibagi-bagi kurma. Salah satunya adalah kurma dari hasil kebunnya Utsman bin Affan. Bapak Ibu kenal Utsman bin Affan betul? Kenal betul? Oke, tahu nama nggih? Nah, subhanallah, ini bukti sejarah
Utsman bin Affan sudah wafat 14 abad yang lalu. Tapi beliau sampai dengan hari ini satu-satunya sahabat Rasulullah yang masih punya rekening di bank Arab Saudi. Dan uangnya dipakai untuk bersedekah terus sebagaimana nazar beliau. Pada saat beliau membeli sumur yang ada di Madinah saat itu. Saya wakafkan sumur ini di jalan Allah sampai nanti hari kiamat. Dan doa ini Allah ijabah sampai hari kiamat. Hartanya Utsman bin Affan terus digunakan untuk bersedekah di jalan Allah. Ada hotelnya Utsman bin Affan di Madinah. Dan apa hasilnya? Disedekahkan kepada fakir miskin. Jadi rekening itu ada, tapi selalu dinolkan oleh bank itu sebagaimana niatnya Utsman bin Affan. Saya tanya Bapak Ibu, ada nggak di Gamping Lor ini yang dulu kaya raya sampai hari ini ada hartanya? Demi Allah pasti tidak. Terus benar, jangankan sampai anak cucunya ya kan, sampai anaknya sudah ganti nama semua, betul? Ya kan? Ini Utsman bin Affan bukti sejarah. Semua orang di Madinah itu di Masjid Nabawi sholat berjamaah di sana itu 1 juta orang Bapak Ibu. Dari kurmanya beliau disedekahkan tidak pernah habis. Dan satu-satunya pohon kurma di Madinah yang paling subur punya Utsman bin Affan. Coba berapa banyak pahalanya beliau sejak beliau masih hidup sampai nanti hari kiamat. Bu, Pak, pengen buatan menjadi orang yang demikian. Orangnya sudah tidak ada, tapi amalnya terus mengalir kepada beliau. Makanya kalau saya dapat kurma waktu di Madinah, saya kadang nangis, ya Allah, ini bukti janjimu pasti benar. Orang-orang yang berinfak itu tidak pernah berkurang hartanya, yang ada justru bertambah. Bahkan sampai orangnya mati pun, meninggal pun tetap mendapatkan apa? Pahalanya, amal jariah terus mengalir. Ada sebagian orang duitnya dikekep, ojo nganti ribut, hilang. Kok ini ada orang hartanya dijalankan di jalan Allah, terus Allah ganti dengan ganti yang lebih baik. Sampai beberapa generasi pun masih ada sampai hari ini. Nah ini insya Allah nanti Bapak Ibu yang akan berangkat ke Tanah Suci di Masjid Nabawi, kok jenengan mendapatkan paket kurma itu dari kebunnya Utsman bin Affan. Subhanallah. Jadi resepnya itu rahasianya, tidak pernah berkurang saat harta kita infakkan di jalan Allah. Nah kemudian di hadis riwayat Muslim juga disampaikan, ya, wahai anak Adam, berinfaklah, niscaya aku berinfak, memberi rezeki kepadamu. Nah kemudian yang keempat, mencegah dari kematian buruk Bapak Ibu. Naudzubillah min dzalik, ya. Jadi orang-orang yang tidak berinfak itu kematiannya akan mesake. Disebutkan di Al-Quran tentang kisah sinten? Qarun disebutkan hartanya 10 orang membawa kunci gudangnya boten kuat ngangkat. Kalau tanglet kunci gudangnya boten saged diangkat wong 10. Kira-kira emasnya sak pinten niku? Nah, kalau gudangnya kunci saja tidak bisa diangkat oleh 10 orang. Ya itu makanya disebut harta yang ada di dalam tanah kalau ditemukan harta karun. Itu karena sejarahnya itu. Pada saat Qarun diminta berzakat oleh Nabi Musa saat itu, dia komplain, wahai Musa, hartaku iki aku sing kerja, mosok aku harus berikan kepada orang lain. Apa yang terjadi? Setelah itu Nabi Musa mengatakan, celakalah Qarun, celakalah Qarun, celakalah Qarun. 3 kata itu Nabi Musa katakan, langsung semua hartanya Qarun tenggelam bersama Qarun. Apa yang terusan dari lisan Qarun? Hartaku, 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 tenggelam mati. Ya, masuk ke dalam tanah. Dan makanya sejarahnya kalau ada orang menemukan emas dari bawah tanah disebut apa? Harta karun. Karena sejarahnya itu, hartanya Qarun tenggelam di dalam tanah dan berputar oleh bumi, ditemukan di mana-mana di muka bumi ini. Ya, itu sejarahnya. Ya, mati yang buruk yang dialami oleh Qarun.
Ya, makanya disebutkan di sini hadis riwayat Bukhari, ya, as-shadaqatu tamna'u mitatassu. Sedekah itu bisa mencegah kematian buruk. Orang-orang yang gemar sedekah itu insyaallah setuane pripun Bapak Ibu? Husnul khotimah. Ya, dia tenang karena hartanya titipan Allah. Ya. Kemudian yang kelima, penyesalan setelah mati. Wis mati nih susah, ya. Kalau orang yang tidak bersedekah, kemudian mengkeh di alam barzakh, mereka komplain kepada Allah. Ayatnya apa? Nah, di surat Al-Munafiqun, ya, ayat 10, ya. Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu ia berkata, ya Rabbku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Niku Bapak Ibu, sing teng alam barzakh menika, miliaran orang yang sudah mati itu minta kepada Allah, ya Allah, hidupkanlah aku kembali untuk apa? Pengen bersedekah. Kenapa kok bukan sholat, bukan haji, kok sedekah? Karena dia menyesal guru boleh bondo saake-ake, basan mati pripun? Ya, sia-sia. Ya, kalau jadi anaknya soleh bisa menggunakan harta dengan baik. Terus betul? Kalau anaknya boten tahu agama pripun? Justru harta itu merusak keluarganya dan hisabnya dia akan berat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nauzubillah min dzalik. Semoga Bapak Ibu kita terjaga dari dua fitnah terakhir tadi, dijauhkan dari kematian yang buruk dan dijauhkan dari penyesalan saat kita mati nanti. Nah, mau bertanya Bapak Ibu tentang hal ini? Monggo, atau saya tanglet? Sahabat sekalian? Ini kesimpulan pun, misteri berkah di balik infak. Satu, apa Bapak Ibu? Menghapus kesalahan. Yang kedua, didoakan malaikat. Yang ketiga, dilipat gandakan rezekinya. Yang keempat, mencegah kematian yang buruk. Yang kelima, penyesalan setelah mati. Ya, ini yang menjadi renungan kita bersama. Misteri di balik infak itu apa? Bagi jenengan yang meyakini, insya Allah akan menjadi kabar baik saat di alam barzakh. Laras tapi bagi yang tidak percaya, monggo, namanya misteri kan? Sing percaya monggo, sing boten percaya monggo. Setiap orang akan merasakan masing-masing, baik di dunia, apalagi nanti di akhirat. Kalau di dunia masih bisa kita tobat, kalau di akhirat pripun? Pun telat. Di surat Munafiqun ayat 10 kan, wis telat, orang mungkin kowe mati tak urunge meneh. Kata Allah demikian, wis dikai kesempatan kok tidak digunakan sebaik-baik. Nah, moga Bapak Ibu perbanyaklah sedekah, termasuk infak program menika. Keutamaan pripun? Barang siapa yang menolong saudaranya untuk melakukan kebaikan, insyaallah Bapak Ibu pun juga akan ditolong oleh Allah. Ya, jadi kalau jenengan besok siapapun yang berangkat umroh dari program ini, ya, berarti jenengan sudah menolong saudaranya yang akan menunaikan ibadah umroh. Insya Allah berkahnya akan dapat, semuanya akan dapat giliran pada saatnya nanti. Itu keutamaan Bapak Ibu. Ya, jadi bantulah sesama kita untuk bisa menunaikan ibadah ke tanah suci. Ya, semoga Bapak Ibu semuanya yang hari ini hadir dimudahkan Allah untuk berangkat umroh dan haji. Sehingga ini mantap, mugi-mugi Allah mudahkan lebih cepat untuk berangkat ke tanah suci. Allahumma amin. Ya, terutama tadi Bapak Ibu kalau pengen fadilah amal tadi di waktu subuh pripun? Ya, dirapel kalau perlu. Saya sampaikan di Kaliabu seperti itu. Jadi kalau saya dulu kadang-kala di kantor Ustaz pripun, pun jadikan langsung infaki di waktu subuh. Tadi malaikat langsung mendoakan kan, Allah ganti kalimatnya seperti itu. Nah, jadi dulu infak kami itu awal-awal 1 bulan 2 bulan pertama itu kata wong recehan waktu itu saya store ke bank.
Karena artinya pakai 1000. Nah setelah 2 bulan masuk 3 bulan, saya sampaikan demikian, infaknya pun ganti duit kertas. Bukan recehan malih. Artinya keutamaan infak subuh lebih dikuatkan dari dalil tadi. Ya, 2 malaikat yang mendoakan tadi. Jadi, monggo kita semangati, mugi-mugi masjid Baitul Faizin menika bisa terus makmur dengan jamaahnya, dan semoga berkahnya juga kepada seluruh jamaah. Semoga niatnya untuk berangkat ke tanah suci Allah mudahkan. Allahumma amin. Ya, ini saja bisa kita sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Kepada Allah saya menampur. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah teman-teman, saya dari setelah mengerahkan kita semua, jadi semakin semangat nih Bapak Ibu sekalian. Kita raih keutamaan subuh dengan berinfak secara sempurna ya. Bismillah. Baik, seperti itu Bapak Ibu sekalian yang sudah Allah sampaikan. Semoga menjadi pemahaman bagi kita semua, merasuk ke dalam hati. Bismillah insyaallah. Dan optimisme masih terus kita jalankan. Semoga Bapak Ibu yang mungkin belum kebagian, belum mendaftar gitu ya, silahkan kalau misal mau pemanasan dulu untuk tahun depan kita bukakan tuh masih bisa insyaallah ya. Kita belum lihat datanya juga dari beberapa jemaah yang sudah daftar. Kalau nggak salah ada 39 orang ya. Itu berapa yang sudah aktif dan berapa yang kemudian melemah semangatnya gitu ya. Baik, begitu. Kemudian selanjutnya pada kesempatan pagi hari ini, mohon maaf atas ketidaknyamanannya, kami tidak bisa atau belum bisa menyediakan sarapan seperti biasanya diganti dengan roti karena memang keterbatasan yang masak ini, jadi tidak bisa masak untuk ibu-ibu bapak-bapak sekalian. Mohon maaf. Pekan depan insya Allah kita mulai kembali. Okay. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan kami. Jumlah infak hari ini sejumlah Rp173.000. Alhamdulillah, semoga Allah mengganti dengan yang lebih baik dan berlipat-lipat insyaallah. Begitu. Kemudian untuk infak program berbagi umroh sejumlah 5.547 kalau tidak salah. Belum lewat, biasanya di sini ada ditampilkan. Insya Allah kita konsisten untuk menampilkan di sini. Plus juga perolehan poin yang paling tinggi. Dan itu perolehannya masih sementara, masih sementara. Semua masih bisa berubah, semua masih bisa berpeluang, gitu ya. Karena ini baru bulan Maret, April, Mei, baru bulan ketiga. Ya, jadi masih semua tuh masih bisa berpeluang, gitu ya. Jadi silahkan, kita sudah dapat energi kembali untuk bersemangat subuhan utamanya di masjid, gitu ya. Bismillah. Kita cukupkan karena sudah masuk waktu duha, waktu syuruk. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka